Aku membuka pintu kamar dengan sangat pelan. Hawanya masih sangat merinding sekali. Kondisi di belakang rumah nenek sangatlah sepi dan masih dikelilingi kabut. Padahal sudah jam 7 pagi. Ketika aku membuka pintu, tiba-tiba aku sontak kaget dan menjerit, "Tolong, tolong!" Aku melihat sosok wanita berambut panjang gelombang, bertubuh kurus dan berkulit putih, sedang berdiri menghadap ke arah belakang. Ketika aku menjerit, dia langsung berbalik badan dan tersenyum kepadaku. "Loh, kok kamu ada di sini? Tadi kan di balik bersama teman-teman yang lain," tanyaku kaget. Dia hanya tersenyum dan langsung kembali ke warung. Dia adalah salah satu wanita pendaki yang mampir di warung nenek. Aku pun masih curiga dan halusinasiku mulai berputar. Lagi-lagi aku curiga bahwa dia bukan manusia. Tapi aku mencoba buang jauh-jauh pikiran buruk itu. Aku segera berwudu dan melaksanakan sholat dulu sendirian di ruang tengah. Singkat cerita, aku selesai sholat duha di jam 7 lebih 10 menit. Usai sarapan, kami langsung bersiap-siap untuk pulang ke Jakarta, bergabung dengan para pendaki yang lain. Aku pamit dengan nenek dan kakek yang sudah berjasa menyelamatkan kami dan memberikan tempat istirahat. "Nek, aku pamit dulu ya. Terima kasih banyak, Nek. Sudah banyak menolong kami. Kami tak bisa membalas apa-apa, Nek." Aku tak kuasa menahan air mata sambil memeluk nenek. Begitu pula Tia dan Arif. Kami sangat berterima kasih juga kepada kakek. "Kalian jaga diri baik-baik selama perjalanan. Jaga sikap, jaga ucapan, dan jangan banyak melamun, serta perbanyak zikir dan sholawat." Nasihat nenek sangat kuingat. "Kami pamit, Nek, Kek. Jaga diri baik-baik ya, Nek, Kek. Kami pasti akan sangat merindukan kalian di Jakarta," ucap Tia. Kami pun mengucapkan salam perpisahan kepada beliau. Rasa haru menyelimuti kami. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Jam sudah menunjukkan pukul 7 lebih 30 menit. Kami memulai perjalanan turun gunung bersama para pendaki tersebut. Total jumlah kami ada 7 orang, wanita 4 orang, dan laki-laki 3 orang. Arif ada di posisi terakhir, dan kami para wanita ada di posisi tengah-tengah. Posisi pertama didahului oleh ketua pendaki yang memang sudah ahli dengan jalur-jalur di Gunung Salak ini. Aku terus memperhatikan wanita pendaki yang ketemu aku di kamar mandi tersebut. Dia ada di posisi persis di depanku. Aku ingin rasanya bercerita ke Tia tentang firasatku itu, tapi khawatir Tia akan ketakutan. Kami pun bersenda gurau selama perjalanan turun gunung, agar tidak terlalu tegang dan melupakan semua kejadian-kejadian yang menimpa kami selama pendakian di Gunung Salak. Tak terasa perjalanan sudah hampir 1 jam, dan kami pun beristirahat melepas lelah sejenak. Kami hanya minum dan ngemil-ngemil di bawah pohon rindang. Kami seakan sudah berkenalan lama dengan para pendaki itu. Mereka cepat sekali akrab, apalagi ketua pendaki yang bernama Kak Yoga. Orangnya asik dan ramah sekali. Tubuhnya gagah dan wajahnya tampan. Mereka tak sungkan-sungkan berbagi pengalaman dengan kami mengenai pendakian yang sudah dia lakukan. Tapi lagi-lagi wanita itu selalu mengalihkan perhatianku. Aku memandangnya dengan tatapan sinis. Mereka asik dengan sendirinya. Aku lihat pun mereka tidak pernah menawarkan makanan satu sama lain. Berbeda dengan aku, Tia dan Arif
yang selalu membagi makanan satu sama lain. Aku perhatikan baju wanita itu kucel dan seperti lembab. Entah tersiram air atau memang keringat yang basah, aku tak mengerti, dan aku buang jauh-jauh pikiran buruk itu. Tapi entah kenapa, seperti tak bisa membuang pikiran buruk itu. Wajahnya pun pucat dan terlihat sedih. Tatapan matanya pun kosong. Aku ingin sekali menegurnya. Perjalanan turun gunung dilanjutkan lagi. Kak Yoga memimpin kami dengan memberikan komando bahwa kita akan melewati sungai dan air terjun. Sontak aku, Tia dan Arif saling bertatapan dengan raut wajah ketakutan. Jangan-jangan sungai yang waktu itu aku tergelincir melihat selendang sampai-sampai kakiku berdarah. Selang 15 menit kami sampai di tepi sungai. Mungkin ini masih satu jalur dengan sungai yang waktu aku jatuh. Hanya saja di sini ada air terjun yang sangat tinggi sekali. Banyak sekali suara-suara binatang yang terdengar. Hawanya merinding sekali dan aku tak mau berlama-lama di situ. Kak Yoga, kita langsung saja ya. Tak usah mandi atau berfoto-foto di sini. Aku ingin cepat-cepat sampai ke Jakarta. Badanku sudah tak enak sekali, Kak. Pintaku sambil memasang raut wajah lesu. Kak Yoga pun menuruti permintaanku. Beliau sangat baik sekali. Dan kami melanjutkan perjalanan. Kami hanya melewati sungai tersebut dan melihat air terjun yang tinggi sekali dengan arus yang sangat deras. Melihat dan mendengar airnya pun aku tak berani. Seram sekali dan masih terbayang ular raksasa itu muncul tiba-tiba. Kami melanjutkan perjalanan dan jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Tak terasa kami sudah melewati 3 jam perjalanan turun gunung. Lagi-lagi wanita di depanku mengalihkan perhatianku. Aku sekilas melihat matanya menengok ke belakang, ke arahku, dan matanya seperti bola mata putih semua. Tak terlihat lensa hitamnya. Astagfirullah, astagfirullah. Apa aku salah melihat ya? Apa itu hanya halusinasiku saja? Aku tak kuasa menahan rasa takut. Dan akhirnya aku memanggil Tia dan Arif untuk berjalan bergandengan denganku. Tanganku gemetaran hebat dan tubuhku lemas sekali. Jantungku mulai berdetak kencang dan bulu kuduku merinding sekali. Arif, Tia, tadi aku melihat sekilas mata wanita di depanku itu. Bola matanya putih semua. Saat dia menengok ke belakang dan melihat ke arahku, aku sambil berbisik dengan suara yang pelan dan sangat gugup. Ah, yang benar kamu Yu. Arif pun kaget. Tapi aku tak merasakan apa-apa Yu. Kamu masih terbawa rasa takut semalam kali Yu, jawab Tia sambil meyakinkanku. Mungkin iya. Apa aku udah terlalu lelah kali ya? Aku pun buang jauh-jauh rasa takutku. Akhirnya aku pindah posisi. Aku mundur dan Tia yang berada di belakang wanita itu. Aku tak berani dekat dengan dia. Hawanya berbeda sekali. Begitupun wanita yang satu lagi. Mereka betul-betul tak bicara sama sekali. Diam 1000 bahasa. Hanya pendaki laki-laki yang aktif berbicara selama perjalanan turun gunung, yaitu Kak Yoga dan Kak Rangga. Jam sudah menunjukkan pukul 11:30 siang. Kami pun beristirahat lagi di sebuah pohon. Nafas kami sudah sesak rasanya karena trekking turun Gunung Salak lumayan ekstrim. Dataran tinggi yang menjulang membuat kami seringkali terjatuh ketika turun. Kaki kami susah untuk dikendalikan. Kami sejenak melepas lelah dan memulai makan siang. Aku, Tia, dan Arif makan bersama dalam satu piring. Aku masih tak nafsu makan karena hatiku masih tak tenang rasanya. Aku diam-diam memperhatikan wanita-wanita itu. Tia, coba deh
kamu perhatikan wanita-wanita pendaki itu. Suruhku agar Tia ikut memperhatikan wanita itu. Aku belum menemukan kejanggalan deh, jawab Tia sambil melihatnya. Tiba-tiba Kak Yoga mengucapkan sesuatu yang membuat aku, Tia, dan Arif seakan mau pingsan. Jantungku seakan berhenti berdetak. Teman-teman, kita atur posisi lagi ya, agar perjalanan ini segera sampai ke bawah. Total kita kan ada 5 orang. Sekarang aku di posisi terakhir, Rangga di posisi pertama. Dilanjutkan dengan Ayu dan Tia, lalu Arif. Komando Kak Yoga. Apa? Ada 5 orang. Aku sontak bicara keras di hadapan mereka. Loh, ada apa, Dek? Tanya Kak Rangga dan Kak Yoga heran. Aku, Tia, dan Arif mulai memancarkan raut wajah tegang, takut, dan bercampur aduk. Arif, Tia, lalu mereka itu siapa dong? Wajahku sudah tak karuan, panik sekali dan tubuhku seakan lemas semua. Ini ada yang tak beres. Arif mulai bangun dan mendekati Kak Yoga dan Kak Rangga. Aku mulai membaca doa lagi dan ternyata firasatku benar. Mereka bukanlah manusia. Aku tak tahu mereka makhluk apa. Semoga bukan makhluk yang kami jumpai semalam. Aku dan Tia mulai menjauhi mereka dan berkumpul dengan Kak Yoga. Kak, apa kakak tak melihat 2 wanita itu, Kak? Tanya Arif dengan suara gugup sambil berbisik pelan ke telinga Kak Yoga dan Kak Rangga. Wanita yang mana, Dek? Tanya Kak Yoga melirik ke kanan, kiri, depan, belakang dengan raut wajah panik. Astagfirullah, ternyata kakak tak melihatnya dari tadi ya. Mereka tuh ikut dengan kita dari awal, Kak, dari warung nenek tadi, ucapku dengan rasa panik. Allahu Akbar, kalian serius? Kak Rangga mulai panik. Serius, Kak. Suara Tia mulai gemetar. Sekarang kita lanjut jalan aja. Yuk segera secepatnya kita turun. Kita sambil bersolawat bersama-sama. Nanti aku pandu kalian, jangan menampakkan wajah takut atau panik. Berpura-pura saja kalian tak tahu apa-apa, jawab Kak Yoga. Iya, Kak, tapi aku tak berani berjalan di dekat wanita itu, Kak. Aku jujur ke Kak Yoga bahwa aku tak berani sama sekali berada di dekat wanita itu. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju ke bawah. Aku persis berada di belakang Kak Rangga dan Tia berada di sampingku. Lalu diikutin oleh Kak Yoga di bagian belakang. 2 wanita itu persis di depan Kak Yoga, tapi Kak Yoga tak bisa melihatnya. Wajah mereka biasa saja, tatapan matanya kosong ke depan. Kami mulai bersolawat dipimpin oleh Kak Rangga di posisi paling depan. Aku sesekali menengok ke belakang. Mereka masih mengikuti kami dengan tatapan kosong. Aku sudah tak karuan sambil berjalan. Tubuhku bergetar hebat. Tangan Tia memegang tanganku. Tia sungguh ketakutan dan jangan sampai terjadi sesuatu dengan Tia. Aku takut dia kerasukan lagi. Aku berikan kertas yang berisi doa dari ayahku agar Tia kuat dan terjaga. Kami melantunkan sholawat Nabi berulang-ulang. Aku coba menengok ke belakang. 2 wanita itu tiba-tiba tidak terlihat. Lalu aku bisikan ke Tia dan Arif bahwa wanita itu sudah tak ada di belakang. Hatiku sangat lega sekali. Kami terus membacakan sholawat Nabi dan Kak Rangga memberi kode bahwa kami sebentar lagi akan sampai ke bawah. Perjalanan turun gunung terasa lebih cepat dibandingkan saat mendaki. Alhamdulillah, tak ada kejadian-kejadian yang lebih menakutkan seperti pendakian. Semua berjalan normal, walau ada satu kejanggalan. Semoga makhluk-makhluk seram itu tak kembali lagi. Singkat cerita, kami pun sampai di pintu gerbang masuk Gunung Salak. Hatiku sangat gembira sekali, penuh syukur karena sampai dengan selamat.
Kami pun menyalakan HP dan sinyal belum kembali normal. Pesan-pesan belum ada yang masuk dari handphoneku. Aku dan teman-teman berkumpul di suatu rumah warga yang dekat dengan area Gunung Salak yang bernama Pak Slamet. Kebetulan Pak Slamet penduduk asli sekitar Gunung Salak. Kami disuruh beristirahat terlebih dulu sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Pak Slamet menyediakan kami teh hangat dan roti. Kami pun mulai bercerita pengalaman kami selama pendakian, dan awal mula kami nyasar di sebuah warung. Kami sempat nyasar Pak di warung nenek setelah dikejar-kejar oleh makhluk kepala buntung itu, ucap Arif setelah bercerita panjang lebar. Warung yang mana ya, Dek? Tanya Pak Slamet dengan wajah penuh kebingungan. Setahu saya, di tengah hutan Gunung Salak sudah tak ada lagi warung aktif yang dihuni oleh warga sini, Dek. Hanya dulu sebelum terjadi longsor, memang di situ ada warung yang dihuni oleh Ibu Sumi dan suaminya. Tapi mereka meninggal dunia tertimpa longsor. Sampai sekarang jasadnya belum ditemukan. Ibu Sumi adalah orang pintar dan sering menolong warga sini yang ingin melahirkan. Dia itu sosok yang baik, Dek. Ucapan Pak Slamet membuat kami pun terkaget. Berarti selama ini kami ditolong oleh sama orang yang sudah meninggal dong, Pak, jawab dia. Tapi mereka memang seperti manusia kok, Pak, jawab Kak Rangga dan Kak Yoga. Aku dan Arif masih tak menyangka dan sulit dinalar logika. Aku masih tak percaya jika beliau sudah meninggal. Mereka betul-betul mirip manusia seperti kami. Sikapnya yang lembut dan jiwa penolongnya membuatku terkesima dan tak menyangka sekali jika mereka sudah meninggal lama ditimpa longsor. Innalillahi kek, Nek. Semoga amal ibadahmu diterima di sisi Allah. Aku yakin kalian sudah berada di surga. Kalian orang baik, Nek, kek. Dalam hatiku seakan belum menerima kenyataan, masih seperti mimpi. Tak kuasa aku dan Tia meneteskan air mata, membayangkan nasib nenek dan kakek ketika terjadi longsor saat itu. Jasadnya pun belum ditemukan, padahal bencana itu sudah setahun berlalu. Ketika pikiranku sedang melayang-layang membayangkan sosok nenek kakek itu, tiba-tiba aku dan Tia dikejutkan. Tubuhku bergetar hebat dan Tia pun menangis. Aku pun berdiri dan spontan mundur ke belakang, bersembunyi di balik tubuh Arif dan Pak Slamet. Tia pun sama, menjauh dan bersembunyi di balik tubuh Kak Rangga. Aku tak kuasa berkata-kata. Aku ingin segera kembali ke Jakarta. Tia terus menangis sambil menutup matanya. Tubuhku mulai kembali bergetar ketika dua sosok wanita pendaki itu muncul lagi di hadapan kami. Mereka masih saja mengikuti kami, padahal kondisi kami sudah mau kembali ke Jakarta. Aku melihat Tia menangis sambil tangannya menutup mata. Aku melihat wajah wanita-wanita itu penuh darah di sekitar wajahnya, dan matanya berwarna putih semua. Tak ada lensa hitam terlihat. Mereka duduk berada di samping Kak Yoga. Jantungku berdetak kencang. "Hei, kalian kenapa?" tanya Arif marah. Karena aku dan Tia masih saja ketakutan, belum bisa berkata apa-apa. Lalu kami dibawa ke dalam rumah Pak Slamet agar lebih tenang. Kami diberikan teh hangat oleh istri Pak Slamet. Sungguh mereka sangat baik kepada kami. Coba Dek ceritakan, kalian kenapa ketakutan seperti ini? Tanya Bu Slamet. "Bu, di depan ada sosok wanita yang wajahnya penuh darah dan matanya putih semua, Bu. Serem banget, Bu." Di depan mana, Dek? Kami tak melihat apa-apa, Dek. Mereka sedang ikut berkumpul di teras bersama teman-teman dan Pak Slamet, Bu. Astagfirullah. Apa iya itu para pendaki yang hilang minggu lalu? Ucap Bu Slamet. Aku dan Tia terkaget mendengar ucapan Bu Slamet
bahwa pernah kejadian pendaki hilang di Gunung Salak itu, dan jasadnya belum ditemukan sampai sekarang. Aku berpikir mungkin sosok ini adalah wanita pendaki, atau mungkin makhluk seram itu yang masih mengincar kami. Tia, kita segera kembali saja yuk ke Jakarta. Sepertinya keberadaan kita sudah tak tenang di sini. Aku takut terjadi sesuatu dan aku masih trauma sekali ya, ucapku kepada Tia. Tapi Tia tak merespon ajakanku sama sekali. Tia diam sambil menunduk. Lalu tiba-tiba mata Tia melotot sambil tertawa. Aku pun sontak kaget dan berlari keluar bersama Bu Slamet. Tolong pak, Tia kerasukan pak. Aku panik dan tubuhku mulai gemetar. Lalu Pak Slamet dan teman-teman yang lain ikut masuk ke dalam untuk mengecek Tia. Betul, Tia kerasukan makhluk halus lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya Tia kerasukan di Gunung Salak. Tia tertawa kencang dan tubuhnya menggeliat seperti ular. Firasatku, Tia kerasukan ular siluman yang semalam di rumah nenek. Ya Allah, kalau ada si nenek, pasti Tia segera ditolong. Aku dalam hati merindukan sosok nenek penjaga warung Gunung Salak. Aku lihat Pak Slamet memegang tangan Tia dan memencetnya sambil membacakan doa yang tak kupaham maknanya. Tia terus menjerit dan matanya pun melotot. Terkadang matanya menghadap ke arahku terus. Aku tak berani melihatnya. Aku hanya bersembunyi di balik badan Bu Slamet. Aku takut sekali. Tiba-tiba Tia mencekik leherku. Kami disuruh bersolawat bersama dan membacakan ayat kursi. Aku lihat dua sosok wanita yang penuh darah itu sudah tak ada di luar. Entah mereka pergi kemana. Aku berharap mereka tak lagi mengikuti kami. Suasana semakin tegang ketika Tia menjerit kesakitan. Aku menangis melihat keadaan Tia. Hanya Tia, sahabat wanitaku saat ini, yang sedang berjuang di Gunung Salak agar bisa kembali ke Jakarta dengan selamat. Jangan kau halangi, aku ingin membawanya. Jeritan Tia membuatku menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, jangan kau biarkan makhluk itu membawa Tia dari kami. Aku bertekuk lutut di hadapan Tia sambil menangis. Pak Slamet tak berhenti berdoa sambil memegang tangan Tia dengan kencang. Khawatir Tia memberontak hebat. Kak Yoga, Kak Rangga dan Arif mulai panik. Mereka bersolawat dengan suara yang kencang sekali. Yuk, keluarkan kertas dari ayahmu. Arif tiba-tiba menyuruhku mengeluarkan kertas yang berisi doa dari ayahku. Aku keluarkan kertas itu dari tas ranselku dan aku berikan ke Arif. Lalu Arif menyuruh kami semua membacakan doa ini dengan suara yang keras. Diulangi dan diulangi lagi. Tubuh Tia semakin menggeliat dan mata melotot sambil menjerit tak jelas apa yang dia ucapkan. Kami terus-menerus membaca sholawat Nabi dan membaca doa dari ayahku. Selang beberapa menit, Tia pun jatuh pingsan. Tubuhnya tak lagi menggeliat seperti ular. Lalu aku memijat-mijat kaki Tia dan membangunkannya. Tia, bangun Tia. Kamu harus kuat. Aku tak kuasa menahan air mata. Beberapa menit kemudian, mata Tia terbuka dan langsung memelukku sambil menangis. Aku pun tak kuasa menahan air mata. Aku takut sahabatku kenapa-napa. Tia, kamu sudah sadar? Kamu baik-baik saja kan? Tubuhku masih lemas banget yuk, jawab Tia. Ibu Slamet memberikan semangkok bubur kacang hijau untuk Tia dan aku menyuapinya. Tia harus banyak-banyak istirahat agar badannya fit kembali dan kami bisa kembali ke Jakarta dengan selamat. Aku pun sudah sangat merindukan keluargaku di rumah. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Kami pun segera pamitan kepada Pak Slamet untuk izin kembali ke Jakarta. Namun, saat itu cuaca sangat mendung sekali dan Tia baru saja baikan. Tapi kami sudah tak bisa berlama-lama lagi di Gunung Salak. Terlalu banyak kejadian-kejadian
yang membuat kami trauma. Semoga makhluk-makhluk itu tidak muncul kembali. Kami ingin hidup normal seperti sedia kala. Adik-adik, cuaca mendung sekali. Apa kalian tidak mau menginap semalam saja di rumah Bapak? Pak Slamet menawarkan agar kami bermalam di rumahnya. Tidak, Pak, terima kasih, ucapku. Kak Rangga, Arif, dan Kak Yoga hanya diam saja, petanda setuju usulanku. Lalu Pak Slamet menawarkan bantuan bahwa ia siap mengantarkan kami ke stasiun Bogor menggunakan mobil hitamnya. Pak Slamet khawatir sekali kalau kami kehujanan. Mereka baik sekali dengan kami, padahal baru berjumpa. Kami pun pamit dengan Bu Slamet dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah menolong kami dan memberikan tempat istirahat untuk kami. Kami pun menaiki mobil Pak Slamet dan segera menuju ke stasiun Bogor. Kami memutuskan untuk menggunakan kereta untuk kembali ke Jakarta karena lebih cepat dan iris ongkos pula. Di perjalanan menuju stasiun, aku ketiduran di dalam mobil. Rasanya mata dan tubuhku lelah sekali. Aku membayangkan tidur di kasur yang empuk dan nyaman. Begitu pula dengan Tia yang sedang tidur melepas lelah. Tak terasa waktu begitu cepat. Kami sampai di sebuah stasiun Bogor. Aku lupa apa namanya. Jaraknya tak terlalu jauh dengan Gunung Salak. Aku pun perdana lewat jalur ini. Kak Yoga dan Kak Rangga sudah hafal sekali jalur kereta dan mobil menuju Gunung Salak. Bapak, kami berterima kasih banyak ya atas bantuan Bapak. Kami tak bisa membalas kebaikan Bapak dan Ibu. Iya dek, sama-sama. Kalian hati-hati ya, tetap jaga diri. Pak Slamet pamit pulang. Kami pun bersalaman dengan Pak Slamet dan aku memberikan nomor HP agar bisa terus menjalin silaturahmi dengan Pak Slamet. Lalu Kak Yoga membeli tiket untuk kami semua. Kami duduk di gerbong 2 menunggu antrian di loket. Tubuhku sangat lemas dan mataku masih sangat mengantuk. Aku duduk di antara Tia dan Arif. Tia sepertinya sudah fresh dan ceria lagi karena mungkin akan berjumpa dengan keluarga yang sudah dirindukannya. Aku merebahkan kepalaku di pundak Tia. Mataku pun sayup redup menahan ngantuk. Cuaca saat ini gerimis dan mendung sekali. Kak Yoga masih saja mengantri di loket. Tujuan ke Jakarta dipadati pengunjung rupanya. Mataku masih tersayup-sayup. Tiba-tiba dari kejauhan aku melihat di gerbong 1 ada seseorang yang berpakaian hitam semua berlari ingin menyeberang rel ke arah kami, gerbong 2. Sedangkan kereta masih terdengar melaju kencang. Aku sontak berdiri dan menjerit, "Weh, awas! Awas! Weh, awas! Awas!" Aku berteriak sangat kencang. Aku berlari ke arah gerbong 1. Tapi lagi-lagi Arif menarik tanganku dengan cepat. "Weh, lo bego, udah bosan hidup lo." Ucapan Arif membuatku melotot kaget. Itu Rip, ada orang yang lari lewat rel itu. Terus badannya terpental ke serempet kereta. Aku menjelaskan kepada sahabat-sahabatku tentang kejadian yang baru saja aku lihat. "Buka mata lo yuk, mana ada orang di sana. Kalaupun ada yang ketabrak kereta, pasti sudah rame di sana yuk." Arif sambil marah-marah menunjuk ke arah gerbong 1. Yang aku lihat tadi ada yang loncat dan melintas saat kereta sedang lewat. "Istighfar yuk, istighfar." Tia pun menguatkanku. Astagfirullah. Jantungku masih berdebar kencang. Wajahku pun pucat. Aku masih syok melihat orang itu lompat dari gerbong, melintas saat kereta lewat. Di pikiranku melayang membayangkan orang tersebut hancur tertindas kereta. Kak Yoga dan Kak Rangga tiba-tiba datang menghampiri kami dengan menyodorkan tiket kereta yang akan kami naiki. Lalu Arif menceritakan kejadian ini kepada mereka. Mereka pun kebingungan karena memang tak ada kejadian tabrakan di rel kereta itu. Firasatku tak enak. Sepertinya ada yang tak beres. Kak Rangga memperhatikan sekeliling kami, khawatir
masih ada makhluk gunung salak yang terus mengikuti kami. Kereta tujuan Jakarta pun datang, dan kami segera berlari untuk menaiki kereta tersebut. Karena hari sudah sore dan jadwal kereta sudah tak ada lagi sore itu. Jangan sampai kami tertinggal jauh. Tak terbayang jika malam masih mencari kereta di stasiun itu yang terlihat seram. Ketika aku hendak memegang pintu kereta, kaki kiriku menginjak kereta terlebih dahulu. Tiba-tiba ada sesuatu yang menyenggol tubuhku dengan keras sampai kepalaku terbentur pintu kereta. Alhamdulillah, tanganku memegang ganggang pintu kereta dengan sangat kuat. Jika tidak, aku langsung tersungkur ke rel dan bisa terlindas kereta itu. Alhamdulillah, Allah masih melindungiku. Aku pun duduk di samping Tia dan Arif, sedangkan Kak Yoga dan Kak Rangga duduk di depan kami. Jam menunjukkan pukul 4:30 sore. Matahari pun sudah mulai terbenam. Kami menikmati udara sejuk di dalam kereta. Kereta kami pun melewati hutan-hutan rimba. Aku tak berani memandang ke arah luar. Aku hanya menutup mata dan berharap tidur di pundak Tia. Aku masih takut dan masih shock dengan kejadian-kejadian yang susah dicerna logika. Halusinasiku masih membayangkan orang berbaju hitam yang melompat dari gerbong tadi. Pikiranku masih tanda tanya, dan aku berniat akan menceritakan semua ke ayahku, berharap ayahku dapat memberikan petunjuk siapa orang itu. Masalahnya hanya aku yang melihat. Di dalam kereta penumpangnya lumayan padat karena memang banyak pegawai yang baru pulang kerja dari Bogor ke Jakarta. Aku mulai mengantuk dan Tia sudah tertidur dari awal perjalanan. Kepalaku masih terasa pusing dan aku memutuskan untuk tidur sebentar sambil pundakku sandaran di jendela kereta. Aku perhatikan Kak Rangga terkadang menatapku saja, entah sedang melihat apa. Tapi aku tak mempedulikan itu, karena rasanya badanku sudah lelah sekali dan sudah tak sabar berkumpul dengan keluargaku di rumah. Tiba-tiba kereta berbunyi kencang, bertanda akan berhenti di suatu stasiun. Aku tak tahu ini sudah sampai di stasiun apa. Aku melihat jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 6 sore. Kak, lama juga ya sampai ke Jakarta? Aku bertanya ke Kak Rangga yang kebetulan sedang memperhatikanku. Oh iya, memang lama. Tapi sebentar lagi sampai kok. Kak Rangga seperti kaget menjawabnya. Aku pun memejamkan mata, dan entah mengapa dalam bayanganku seakan terlintas sosok wajah dua wanita yang berdarah itu. Lagi-lagi aku ketakutan dan memegang tangan Tia. Ada apa yuk? Tia terbangun karena aku sudah tak nyaman duduk. Aku terbayang wajah wanita tadi ya. Aku sambil gugup dan Tia memberikanku sebotol aqua agar lebih tenang. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Aku melihat teman-teman tertidur nyenyak dan orang-orang di dalam kereta pun sebagian ada yang tertidur dan bermain HP. Aku pun ikut memejamkan mata kembali, walau sebenarnya tak bisa tidur. Telinga masih saja mendengar orang-orang yang berbicara. Tiba-tiba Tia terbangun dan mendengar suara rintihan wanita menangis. Loh, itu siapa yang nangis yuk? Tia sambil panik dan mencari-cari sumber suara itu. Sedangkan aku, Kak Yoga, Arif dan Kak Rangga tak mendengar apa-apa selain suara kereta. Kamu mimpi kali ya? Enggak kok, aku dengar dengan jelas suara orang sedang menangis. Aku pun mulai merinding mendengar ucapan Tia. Tapi aku dan kawan-kawan yang lain tidak mendengar apapun. Suara dari manakah itu? Mungkin hanya suara dari luar kereta. Siapa tahu ada makhluk yang sedang lewat. Dalam hatiku berkata, agar rasa takut ini hilang
dan tak menghantui aku sampai Jakarta. Aku mendengar dari arah situ, Yu. Dia sambil menunjuk ke arah pintu kereta. Tapi memang tidak ada siapa-siapa. Seluruh penumpang sibuk masing-masing. Ada yang tidur, ada yang sedang main HP, bahkan ada yang sedang ngobrol. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Sebentar lagi tiba di Jakarta, dan aku segera menghubungi ayahku untuk menjemputku. Teman-teman yang lain pun sibuk menelpon keluarganya masing-masing. Ya sudah, kamu jangan panik ya. Kita sebentar lagi sampai kok. Aku berusaha untuk menenangkan Tia. Dan Tia pun hanya diam saja, menyimpan rasa curiga dan ketakutan. Yuk, Pak Agung sudah gue kabari kalau kita sudah sampai ke Jakarta dengan selamat, ucap Arif. Terus respon Pak Agung gimana pas tahu kita selamat? Tanya aku penasaran. Pak Agung kaget luar biasa, Yu. Mereka mengira kita akan hilang di Gunung Salak. Pak Agung bilang, dia sudah lapor ke polisi, namun belum ada tanda-tanda keberadaan kita. Nanti Pak Agung menyuruh kita berkumpul di kampus jika kita sudah enakan, ucap Arif. Singkat cerita, kami sudah sampai di stasiun Klender. Hatiku rasa haru bahagia. Aku tak menyangka bisa menginjakkan kaki di Jakarta dan kembali ke sini dengan selamat. Aku terharu meneteskan air mata dan memeluk Tia. Alhamdulillah kawan, akhirnya kita sampai Jakarta dengan selamat. Aku pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Rangga dan Kak Yoga yang sudah bergabung dengan kami dan membantu kami mencari jalan menuju pulang. Kak, aku sangat berterima kasih ya atas bantuan kakak. Kami akhirnya kembali ke Jakarta dengan selamat, ucapku. Iya, sama-sama Yu. Kami senang punya teman baru dari Jakarta. Semoga kita bisa menjalin silaturahmi ya, ucap Kak Yoga. Kami pun bertukaran nomor handphone untuk saling memberi kabar dan menjalin silaturahmi. Setelah itu, keluarga kami masing-masing sudah menjemput kami di stasiun. Tia, orang tuaku sudah sampai tuh, ucapku. Iya sama, tuh ayahku udah sampai juga. Sedangkan Arif belum terlihat keluarganya yang menjemput. Kak Rangga dan Kak Yoga sudah pergi menggunakan angkot karena rumahnya tak jauh dari stasiun Klender. Aku pun tak kuasa menahan air mata ketika melihat kedua orang tua menjemput di stasiun. Aku berlari memeluk ibuku yang sudah sangat aku rindukan. Ibu, aku kangen sama ibu. Aku memeluk ibu sambil menangis. Kamu baik-baik saja kan, Dek? Tanya ibuku. Alhamdulillah Bu, aku baik-baik saja. Ini Tia sahabatku Bu. Aku mengenalkan Tia dengan ayah dan ibuku. Tak lama kemudian keluarga Tia dan Arif datang menghampiri kami. Yuk, keluargaku sudah datang, ucap Tia. Ibuku mengajak kami segera pulang, dan aku pun sudah tak sabar ingin menggendong adikku yang saat itu masih berusia 2 tahun, yang sedang menunggu kedatanganku ke rumah. Mobilku dikendarai oleh Pak Supir dan ayahku duduk di bagian depan, sedangkan aku dan ibu duduk di bagian belakang. Tiba-tiba ayahku berkata yang membuat aku sontak terkaget. Dek, tadi siapa yang ikut dengan Tia pakai baju hitam? Dan ayah lihat wajahnya ada sedikit darah di bagian kening. Pertanyaan ayah sungguh membuat jantungku seakan berhenti. Aku seketika langsung mengambil handphoneku di tas. Assalamualaikum, Tia. Halo Tia. Waalaikumsalam. Ada apa Yu? Kok suaramu seperti panik gitu? Ada apa? Itu kamu di mobil sama siapa saja ya? Cuma aku, ayah dan Umi. Kami kan cuma bertiga Yu. Tadi kan kamu lihat sendiri. Ada apa sih? Oh, tak ada apa-apa ya. Aku hanya ingin mengecek kondisimu saja. Wassalamualaikum ya. Kamu yang hati-hati. Aku langsung mematikan telepon dan kembali bertanya kepada ayahku. Ya, memang yang ayah lihat siapa sih?
Tadi dia menjawab, hanya bertiga. Dia, ayahnya, dan ibunya. Ya, itu tadi ayah lihat ada perempuan, tapi hanya diam saja dan mengikuti dia. Sudah ayah tanya, tapi dia hanya diam saja. Ucap ayahku yang membuat jantungku ketakutan. Aku takut terjadi sesuatu dengan dia. Aku melihat ayahku memejamkan mata dan dia cukup lama. Sepertinya ada yang tak beres dengan ini semua. Waktu berjalan begitu cepat, aku pun sudah sampai rumah dengan selamat.